Assalamualaikum sahabat TikTok, TikToker juga dimanapun Anda berada. Sekarang live lagi ya saya di sore hari ini. Selamat bergabung di live saya ya. Yosika Hartati dari Tangerang. Hai. Ntar ya. Hai. 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 Selamat sore. Selamat bergabung kembali bersama saya Yosika Hartati dari Tangerang. Apa kabar besti semua? Lagi pada ngapain aja nih sore ini? Selamat sore ya, selamat bergabung bersama live saya Yosika Hartati dari Tangerang. Hai, Vioska, welcome. Makasih sudah bergabung. Makasih Vioska. Makasih bagi rekanku yang sudah bergabung di live saya ya. Hai, sore. Good evening. Halo. Selamat sore, kawanku semua. Selamat sore. Apa kabarnya semua di sana, dimanapun Anda berada? Apa kabar? Hai. Halo, Alina, welcome. Alina, welcome. Makasih sudah bergabung di live saya ya. Yosika Hartati. Ya, Ma Putri Rahma, welcome. Selamat sore semuanya. Welcome. Selamat sore kepada rekan-rekan TikToker dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana sorenya ya, yang mungkin sedang istirahat, rebahan, main HP, yang mungkin sedang makan sore, makan sorenya. Kita muter ya, kayaknya asik kan gini ya, masih gelap deh.
gini lebih enak ya. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat menjalankan aktivitas di sore ini ya. Yang belum salat asar dipersilakan untuk salat asar dulu. Thank you yang sudah sempat bergabung di live saya, Yusika Hartati dari Tangerang. Mangno, welcome. Kita sekarang mau cerita apa nih tentang calon orang ya? Kita mau cerita tentang calon arang. Pada dahulu kala ya di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, rajanya sangat adil makmur ya, sehingga rakyatnya juga tentram karena memiliki raja yang sangat bijaksana sekali ya. Akhirnya masyarakatnya di sekitar pun aman, bahagia, damai, sejahtera, dan sentosa ya. Nah, akan tetapi di tengah kedamaian yang dirasakan di kerajaan Daha ini di bawah pimpinan Raja Erlangga, lambat laun terusik ya kedamaiannya. Akhirnya terjadi kerusuhan-kerusuhan ya. Gara-gara ada seorang wanita Parubaya yang menjadi pengikut Betari Durga ya, yaitu pengikut aliran kesesatan ya, aliran sesat. Usar, assalamualaikum, hai cantik banget sih kamu, makasih ya. Waalaikumsalam, thank you, makasih Usar. Mano, welcome. Muhammad Rahim, welcome dari Riau. Makasih sudah tap-tap layarnya. Apa kabar Riau? Usar, thank you. Mas Muhammad Rahim di Riau, makasih sudah tap-tap layarnya. Sehat terus di sana. Keluarga semoga selalu diberikan kesehatan ya, kesejahteraan dan kelancaran rezeki. Orang mana kamu? Aku orang Tangerang. Aku dari Tangerang ya. Mas Muhammad Rahim dari Riau ya. Ini senantiasa mengikuti nih pas saya live beliau nongol. Makasih Mas Muhammad Rahim dari Riau sudah tap-tap layarnya. Makasih banyak ya. Udah punya suami ya, alhamdulillah udah punya suami. Sudah punya suami. Mas Muhammad Rahim sudah lempar-lempar bunga. Makasih orang baik yang selalu senantiasa ya peduli menggunakan jari-jari cantiknya untuk tap-tap layar. Makasih banyak sudah tap-tap layar, sudah lempar-lempar, tempar-tempar, sudah lempar-lempar bunga mawarnya ya. Makasih banyak Mas Rahim di Riau. Salam buat warga Riau. Semoga damai terus. Usar, thank you sudah tap-tap layarnya. Sehat terus Usar, sehat terus Mas Muhammad Rahim, dimanapun kalian berada, selamat beraktivitas ya. Sehat terus, semangat, awali aktivitas dengan baca doa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Makasih bagi yang sudah tap-tap layarnya, makasih bagi yang sudah lempar-lempar bunga. Mas Muhammad Rahim, thank you for my.
Makasih banyak ya Mas Muhammad Rohim di Riau. Salam buat keluarga, damai terus. Semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Allahumma ya karim. Makasih ayo Mas Muhammad Rohim. Terus. Jangan bosan-bosan. Anda pasti bisa. Terus tap layarnya. Gunakan jari cantiknya untuk tap layar. Makasih sudah melayangkan bunga mawarnya ya. Melempar bunga mawar. Makasih Mas Muhammad Rohim, orang yang sangat baik hati ya. Sangat baik hati. Ganteng dan tidak sombong. Mas Muhammad Rohim di Riau. Makasih banyak ya untuk Mas Muhammad Rohim yang sudah melempar bunga mawarnya dan sudah tap layarnya. Makasih banyak. Welcome untuk teman-teman TikToker yang sudah bergabung di live saya. Yusika Hartati dari Tangerang. Di luar mendung ya, di luar mendung sekali. Gerimis sudah mulai menyapa. Alam semesta, Black P1000, welcome. Mas Muhammad Rohim, makasih ya bunga mawarnya ya. Semoga saja Tuhan menggantikan kebaikan yang Mas Muhammad Rohim perbuat antar sesama, dengan rezeki, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan, dengan kemudahan ya dalam menjalani hidup ini ya. Semangat ya, semangat. Blackface 1000, sore Bude, sore Pak De, Bude Pak De, la 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 la, kayak lagunya itu ya. Siapa itu yang itu apa sih, yang rock itu loh. Blackface sore artis apa? artis TikTok. Amin ya, makasih ya. Makasih Mas Black dimanapun Anda berada. Makasih Mas Muhammad Rohim yang sudah lempar bunga mawarnya dari Riau. Thank you ya, makasih banyak ya Mas Senovati. Makasih Alina. Black Face, gimana kabar ya artis yang mana nih? Ayu Ting Ting, alhamdulillah lagi sehat-sehat ya. Ayu Ting Ting, tim Ayu tim Ayu Ting Ting, apa artis yang mana? Alhamdulillah ya, kalau aku sekeluarga sehat-sehat, diberikan kesehatan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari cobaan-cobaan berat ya. My Vivi Oscar, welcome. Mas Black, artis Yusika ya, artis ya, song artis itu ya, song artis apa, artis TikTok? Enggak ya, cuman lagi apa sih, menyalurkan apa yang ada di dalam benak dan keinginan hati gitu. Pengen apa sih, pengen mempunyai dokumentasi untuk apa sih namanya ya, aku menyalurkan keinginan untuk mendongeng, bercerita lewat video. Arek Gunung Kopya, welcome. Mas Black, Tangerang hujan. Makasih Mas Black, sudah tap layarnya. Sehat terus ya, bahagia terus ya, jalani hidup. Semoga damai sejahtera bersama keluarga di sana Mas Black. Makasih sudah tap layarnya. Arek Gunung Kopya, welcome. Makasih buat rekan-rekanku yang sudah berkenan tap layar. Makasih Mas Muhammad Rohim dari Riau yang sudah lempar bunganya ya. Makasih buat teman-teman tiktokerku dimanapun Anda berada. Mulut masih ini ya, masih kecapean nih habis jalan dari luar, dikejar-kejar hujan.
akhirnya bete di sore ini, akhirnya aku coba buka ini ya, buka live ya. Makasih Mas Muhammad Rohim sudah tap layarnya. Makasih Mas Brek sudah tap layar. Mas Muhammad Rohim orang yang baik sekali ya. Semoga Allah memberikan ganjaran ya dari kebaikan-kebaikan yang sudah Mas Muhammad Rohim berikan, terutama untuk saya. Mas Muhammad Rohim di Riau, welcome. Thank you, makasih banyak. Sudah tap layar, sudah berkenan melempar-lempar bunga mawar ya. Bunga mawar merah yang engkau berikan, kan itu ada lagunya. Nah itu dia bunga mawar dilempar-lempar sama Mas Muhammad Rohim dari Riau ya ke Tangerang. Makasih banyak sudah tap layarnya pula. Nah, di tengah kedamaian kerajaan Daha di bawah pimpinan Raja Erlangga ya, ada wanita Parubaya yang menjadi pengikut Betari Durga. Putri Abdul Manan, Muhammad Rahim, sehat selalu buat mbaknya. Ya, makasih Mas Muhammad Rahim, sehat kembali ya. Mas Muhammad Rahim beserta keluarga di Riau. Makasih banyak. Semangat terus ya. Jaga kondisi fisik ya di musim sekarang ini, kadang hujan, kadang panas, itu harus menjaga kondisi ya, kondisi fisik kita agar lebih stamina-nya lebih fit ya. Sempoishan, welcome. Udah mulai gegeletaran ya di luar ya, suara petir sudah mulai menyapa alam semesta. Rupanya mau diikut sertakan dengan hujan ya, hujan malam mungkin akan menyapa di malam ini ya. Happy Nabil. Nah, wanita separuh baya ini memiliki ilmu hitam ya. Dia pengikutnya Betari Durga, yaitu Dewi Kesesatan. Mas Muhammad Rahim, makasih sudah tap layarnya. Nah, keberadaan wanita separuh baya ini Narenda Wilyati Sunarto. Mas Muhammad Rohim masih setia untuk tap layarnya. Makasih banyak Mas Muhammad Rohim di Riau. Makasih banyak ya. Sehat terus Mas Muhammad Rohim beserta keluarga di sana ya. Om Maela, welcome. Selamat sore Om Maela. Lagi nyantai? Iya, lagi hujan ya Mas Muhammad Rohim. Makasih banyak ya sudah bersedia tap layar, sudah melempar-lempar bunga. Makasih banyak Mas Muhammad Rohim ya, sehat terus ya. Makasih sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya untuk Mas Muhammad Rohim di Riau. Dan Suhandan, welcome. Terima kasih Mas Muhammad Rohim. Amelia, welcome. Story Dia, Bobby Chandra, Tarmizi, welcome. Iza, Sijko, Ruhi, welcome. Kru Rebahan, welcome. Rafar Nur Lela, welcome. Aldi Mukegile, welcome. Faisal Yasid, Mbah Kabul Yani Harlinde, Magias, thank you Magias sudah tap layarnya. Sehat terus, sejahtera ya yang di sana ya. Semoga rezekinya lancar. Magias, thank you sudah tap layarnya. Makasih banyak. Dimanapun Anda berada, Magias, makasih banyak sudah bersedia menggunakan jari manisnya, jari cantiknya, jari pintarnya ya untuk tap layar, tap layarnya ya. Makasih ya atas tap layarnya. Diana, makasih atas tap layarnya. Magias,
Yas, welcome. Makasih banyak sudah tap-tap layarnya, makasih banyak ya. Semoga Mang Yas diberikan rezeki yang lancar, kesehatan, kedamaian besar bersama keluarga ya Mang Yas, dimanapun Anda berada. Thank you sudah tap-tap layarnya. Thank you Mang Yas sudah tap-tap layarnya, makasih banyak Mang Yas. Orang baik yang sudah bersedia tap-tap layarnya, makasih banyak ya. Tolib Mang Yas, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah tap-tap layarnya. Komala Mang Yas, makasih sudah menggunakan jari cantiknya untuk tap-tap layar. Sehat terus. Haji Nasrida, Mang Yas. Makasih sudah tap-tap layarnya. Selamat sore Mang Yas, makasih ya. Sehat terus Mang Yas di sana. Mudah-mudahan isinya lancar ya. Damai beserta keluarga. Mang Yas, makasih banyak untuk Mang Yas dimanapun Anda berada yang sudah tap-tap layarnya. Nah, wanita Parubaya ini tak segan-segan ya membuat ulah di pedesaan, mengusik ketentraman di kerajaan Daha. Hasan, Mang Yas, makasih sudah tap-tap layarnya, makasih banyak ya. Makasih banyak Erabi, Mang Yas sudah tap-tap layarnya, makasih banyak Mina Syari, Mang Yas, thank you Ratu Haruja Petri, Mang Yas, welcome. Makasih buat Mang Yas yang sudah tap-tap layarnya, makasih ya. Nono, welcome. Mia, Mang Yas, thank you Mang Yas, thank you. Muzakir, Mang Yas masih setia dengan tap-tap layar, makasih banyak ya. Semoga followernya bertambah, semoga TikToknya semakin booming ya. Jadi bisa bisa membantu untuk ya alhamdulillah ya kalau seandainya bisa membantu untuk mendapatkan penghasilan dari bermain TikTok ya. Mang Yas, makasih banyak ya. Bunda Rafa Muzakir, welcome. Mang Yas masih setia meng-tap-tap layarnya, thank you banyak Muzakir, makasih sudah tap-tap layarnya Mas Muzakir. Mang Yas, thank you. Makasih banyak buat orang-orang baik yang sudah tap-tap layarnya. Mas Muzakir, welcome. Mang Yas, welcome. Mas Muzakir, welcome. Thank you. Semoga Allah mempermudah jalan hidup kalian ya, semuanya ya. Mang Yas, Mas Muzakir, thank you. Jamar aja Mas Muzakir, thank you sudah tap-tap layar. Mang Yas, Syifa Kanda 2 Riri, Mang Yas hari ini iya Mang Yas ya, makasih banyak ya, sehat terus ya Mas Muzakir dimanapun Anda berada ya, yang pasti di Indonesia ya, itu benderanya Indonesia. Makasih banyak ya sudah tap-tap layar. Octavianus Adiben, welcome. Kevin lirik lagu Abah Katiman.
Octavianus Adibun, hai bestiku, apa kabar? Hai, 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 hai juga Mas Octavianus Adit, Adit Ben ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kabarku baik ya hari ini. Begitu juga keluarga ya. Makasih Mas Octavianus Adit Ben sudah tap layarnya. Saya terus di sana ya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Mas Octavianus Adit Ben, Bapak 3 anak. Welcome Bapak 3 anak, Butik Athira, welcome. Prai Arsi. Wanita paruh baya ini tidak segan-segan untuk mencelakai orang ya, dengan menggunakan ilmu hitamnya, sehingga kedamaian yang ada di kerajaan Daha terusik oleh tingkahnya dia yang memporak-porandakan tahu gosong. Bu Prai Arsi, tahu gosong. Putra Tunggara, di mana ada tahu gosong? Asal mana Bun? Asal Tangerang ya, aku di Tangerang. Tahu gosong jangan dimakan, kalau udah gosong gak enak ya. Ceker tire ceker tire, welcome. Jamarni Audi Iskandar, Farudin Fadli, The Lighting Official Story, welcome. Firda Syahira, Radit Prima. Di luar mendung ya, petir pun mulai menggelegar, nggak tahu ini karena mendung juga bukan berarti hujan ya, nggak tahu mau hujan atau enggak. Udah. Nah wanita separuh baya ini namanya Kirangda yang biasanya Fatimah, welcome. Tika, Mbak Nikni, Darian Sah Ginting, welcome. Ketemu lokasi girl. Kirangda ini dijuluki oleh masyarakat setempat ya dengan sebutan calon arang. Trisna Bojes, welcome. Syafar, Darnatan, Supri, Wahyu Abarjari, Wahyu Albanjari, welcome. Awal mulanya Kirangda ini sebenarnya orang baik ya, tetapi ketika suaminya meninggal, suaminya meninggal dengan penyakit yang sangat aneh. Jadi dia yakin kalau suaminya ini meninggal karena diguna-guna, disantet sama orang. Meninggalnya karena apa sih namanya, ilmu hitam ya yang dikirimkan ke orang untuk mengakhiri hidup suaminya. Dari situlah sifat baik itu karena kecurigaan yang akhirnya dihinggapi oleh setan ya, Cipiu Turu, yang membuat akhirnya semakin mengenon kasih, semakin tumbuh kembang rasa kebencian dan dendam membara di dalam hatinya ya, sehingga si Ki Rangda ini yang terkenal dengan sebutan calon arang Adesandra mulai memperdalami ilmu hitam.
mulai bertapa bersemedi, tetapi di situ yang dia gali itu adalah ilmu hitam demi untuk membalaskan dendam dia terhadap warga di sekitar situ ya, karena dia ingin warga di situ rahmah apa sih porak-poranda oleh ilmu hitamnya. Haji Onas merasa dia itu kecewa karena suaminya meninggal, ada yang mengguna-gunai suaminya gitu. Maya Ima dendam kesumat pun tumbuh kembang di Kirangda, yaitu calon arang ya. Kantilnet Yuyun. Nah, calon arang ini ST Adam, welcome. Sulfani Vivi Uno Eko Daryanto, welcome. Nah, calon arang ini memiliki anak gadis ya, anak gadis Lindawati yang sudah semakin tik. Rani Ali Novi Fadila yang semakin tumbuh kembang menjadi dewasa dan anak gadis ya. Tetapi semakin tumbuh kembang menjadi anak gadis, semakin menjauhlah laki-laki dari anaknya calon arang ini. Ratiani Mas Zuko Jawair. Anaknya dari calon arang ini tidak ada yang jatuh hati ya kepadanya karena mungkin mereka takut karena ibunya dari anaknya calon arang ini ya, anaknya calon arang kan namanya Ratna Manggali. Tingwa Yuningsi Lucianti Tava. Nah, Ratna Manggali ini Bang Beng Ican besar. Ratna Manggali ini kan anaknya calon arang, setelah dewasa tumbuh menjadi gadis yang cantik. Cuma heran ibunya calon arang, kenapa anakku gitu, kurang apa sih dari anakku sudah cantik sekali, tapi kenapa kok nggak ada satupun pejaka yang bertandang ke rumah untuk melamar anakku. Sangat cemas sekali ya ibunya calon arang ini. Ningsih Murda Ningsih Kendra Kiana ST Rizka Fahlevi Daud Mak Cici Dunia RD Tara Agata Sinaga, welcome. Harta Tahta Juwita Raldi Liz Are, welcome. Nur Suci Alvin Putra Serayusa Cucu Sada Aa Sofyan Tolif Cilalis. Sehingga suatu saat calon arang mengelus-ngelus rambut anaknya yang tergurai indah ya, dan dia sangat iba sekali melihat anaknya yang semakin remaja tetapi semakin dijauhi oleh teman-temannya, apalagi oleh laki-laki ya. Tidak ada satupun laki-laki yang tertarik kepada Ratna Manggali karena mungkin mereka takut terhadap ibunya ya yang mempunyai ilmu hitam, yaitu calon arang. Dari situ ibunya sangat iba sekali, takut sekali kalau anaknya sampai menjadi apa namanya, perawan tua ya. Kosafa, welcome. Nah, Narendra, Kevin, ini yang gerai ini. Kata calon arang, anakku, ibu sangat prihatin sekali dengan keadaanmu gitu. Kenapa gitu semakin remaja, semakin bahkan teman-teman kamu menjauh, apalagi cowok-cowok ya, tidak ada satupun gitu yang mau dekat dengan kamu, ada pegerangan dengan kamu nah gitu. Ibu khawatir sekali, ibu prihatin sekali melihatnya gitu kan. Tetapi Ratna Manggali malah justru Wadian dan Nur Lubis justru nyantai-nyantai aja ya, dia dengan tenang hati mengelus-ngelus mamahnya gitu, ibunya calon arang Susi Sambung Adik Pratama mengelus-ngelus calon arang ya, iya ibunya calon arang
sabar ya Bu gitu. Udah kita nyantai aja, jangan terlalu ambisi untuk cepat-cepat mencari jodoh buat aku gitu. Ntar kalau udah jodoh mah pasti ada kok gitu, pasti ada orang yang mau sama aku, tetapi jangan jangan terlalu dipikirkan, nanti ibu sakit, tenang aja lah, pasti aku juga nanti 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 bisa menikah gitu, percaya aja lah Bu, tenang ya Bu gitu. Dengan sabarnya Ratna Manggali itu berusaha untuk menenangkan batin ibunya yang resah dan gelisah karena anak gadisnya tidak juga mendapatkan apa namanya pacar ya. Apalagi apa sih namanya, apalagi untuk berjodoh, pacar aja nggak punya gitu, nggak ada laki-laki yang berani mendekati Ratna Manggali. Putri Abdul Manan, welcome. Hai. Hilal Husa Miftah. Nah, suatu ketika ada pemuda ya yang bernama Widyasta ya. Widyasta ini menyukai Ratna Manggali, jadi dia coba mendekati. Jadi dia coba mendekati Ratna Manggali dengan rayuan ya, dengan ajian mautnya ya, rayu-rayu sana sini gitu, gimana supaya bisa meluluhkan hati Ratna Manggali ya. Dengan begitu senang sekali dong calon orang ibunya ya mengetahui bahwa si ada laki-laki yang mendekati anaknya gitu. Calon orang ini berpikir, oh ini lelaki yang cocok untuk menjadi suami dari anakku gitu kan. Nah, pemuda ini bernama Widyasta ya. Sebenarnya pemuda ini memiliki tabiat yang sangat buruk, kasar, dan kurang menghargai perempuan ya. Sifatnya ini suka apa sih namanya menggoda gadis-gadis di sekitar situ. Jadi dia kategori cowok-cowok apa namanya mata keranjang ya, matanya jadi ada ranjangnya kayak gitu. Sekawar mata keranjang yang aku nggak tahu kenapa disebutnya mata keranjang. Identik dengan apa sih namanya laki-laki yang suka terhadap apa banyak cewek ya, maka disebut mata keranjang. Usah Dilahamid. Welcome, makasih yang sudah bergabung ya Ustaz. Suatu ketika siapa namanya tadi, Widyasta. Suatu ketika si Widyasta ini pemuda yang mencintai Ratna Manggali, anaknya calon orang ya, dia melakukan dia melakukan Mas Ipul dia melakukan pelecehan terhadap salah satu gadis di desa itu ya, dengan berusaha menggodanya, dengan berusaha untuk apa sih namanya melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Perbuatannya ini akhirnya diketahui oleh warga setempat. Akhirnya pemuda situ bergerak, pemuda yang ada di desa itu ya yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh Widyasta ini jadi berang lihatnya gitu. Ini anak tidak bermoral banget gitu ya. Kenapa gitu? Semua anak gadis digodainnya, dilecehkan gitu. Akhirnya karena pemuda situ beram, akhirnya dikeroyok si Widyasta ini dikeroyok oleh pemuda yang ada di desa itu ya, babak belur, dihajar oleh massa ya, dijotosin sampai bengap mukanya, di ini pakai senjata juga ya, sampai ada beberapa luka sobek di bagian badannya ya, juga mukanya ya, sehingga tak berdaya akhirnya si Widyasta ini akhirnya lemah lunglai ya, tak sadarkan diri, pingsan ya. Tetapi anehnya tubuhnya si Widyasta ini kembali seperti semula, seperti tidak ada terjadi suatu apapun gitu. Sehat ya, maksudnya sehat-sehat aja, baik-baik aja, kulitnya tidak ada yang lebam-lebam, tidak ada yang keluar darah, tidak ada sobek-sobek di kulit akibat dihajar oleh anak muda setempat ya, kembali seperti semula kulitnya.
tetapi dia masih dalam kondisi pingsan ya, seperti kayak dia itu punya Ajian Rawa Rontek, Amelia Wijaya, Dani ya. Cuman dia masih kondisi pingsan, hanya saja dia utuh, badannya utuh kembali, tidak ada satu cacat pun ya, yang luka-luka bekas sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh pemuda sekitar ya, mengajar dia karena dia sudah melecehkan anak gadis di situ. Emma make up. Welcome. Karena melihat kondisi dia down, Rizky. Karena melihat kondisi si Widyasta ini kembali seperti semula badannya, akhirnya para pemuda itu ketakutan ya, apa gini kok heran juga, jangan dia memiliki ilmu, dia takut membalas dendam, akhirnya karena memang masih kondisi pingsan, si Widyasta ini digeret, ditarik sama mereka dan dibuang tubuhnya ya, dan dibuang tubuhnya ke luar desa, dipindahkan ke luar desa, dibuang jauh ya. Nah, seketika itu calon arang ya berasa apa sih, mendengar kejadian itu bahwa calon mantunya ini sudah disiksa habis-habisan oleh anak muda setempat ya. Di situ marah-marah si calon arang dan menyumpah serapahi pemuda di situ bahwa suatu saat nanti lihat gitu pembalasan dari aku, kata dia gitu ya. Tunggu saja pembalasan dari aku, suatu saat nanti gitu. Aku akan balas dendam atas kejahatan yang kalian lakukan terhadap calon mantuku, kata dia gitu ya. Gitu ya, mungkin gitu ya, karena berdasarkan cerita kan dia punya ketawa yang ciri khas banget kayak Nini Pelet, calon arangnya. Elvi Ibrahim, welcome. Ini apaan sih? Nur Juniarti, tahu itu ada nongol-nongol di ini malah lari. Si Rayu kami aja, ini Susanti, Kaisa, si Eka Leni Mangga, Amelia Yadila, Cuti. Ngelag ya, ngelag di sini, ngelag ya, koneksi hilang ya. Wifi, what do you on Wifi? Musang King, welcome, welcome. Nah, akhirnya sakit hati dong calon orang ini mendengar calon mantunya ini disiksa habis-habisan ya, dibuang ke suatu desa. Akhirnya calon orang semedi lagi nih memperdalam ilmu hitamnya ya, bersemedi bersemedi memusatkan segala pikirannya agar dia konsentrasi ya, mengumpulkan kekuatan tenaga hitamnya demi membalaskan dendam terhadap pemuda yang sudah melukai Widyasta. Nah, si Ratna Magali ini karena orang baik ya, biarpun ibunya jahat tapi dia memiliki hati yang lembut, akhirnya menenangkan hati ibunya. Sabar ya Bu, udahlah, gak usah diperpanjang, gak usah pakai balas dendam, ibu nanti akan lelah sendiri gitu kalau mengejar-ngejar balas dendam itu ya. Sebaiknya ibu ikhlasin aja, udahlah, ini kan kesalahan dia sudah menggoda anak gadis di situ gitu. Jadi terima aja gitu, ibu nggak usah membalas dendam itu ya, yang di apa namanya, yang dituturkan oleh anaknya Ratna Manggali ketika ibunya lagi amarah banget ya, ingin membalas dendam. Tetapi sama Ratna Manggali ini ditenangkan ya ibunya supaya tidak ambisi untuk membalas dendam, kamarnya mau. Tetapi ternyata ketika
anaknya menyadarkan ibunya ya, karena mungkin apa sih namanya sudah dirasuki iblis si calon arang ini, akhirnya berubah menjadi raksasa ya, menjadi raksasa putra Desi Sulyawati Rian. Akhirnya berubah menjadi raksasa yang sangat mengerikan, tinggi hitam ya, dan seram sekali ya, ilmu hitamnya sudah keluar ya dari tubuhnya dan menampakkan diri, sehingga rencana jahatnya yang ingin membalas dendam di desa Daha itu akhirnya dilaksanakan oleh dia ya. Dia menimbulkan wabah di desa itu ya, dengan penyakit-penyakit yang apa sih namanya kayak corona ya, jadi bentar sakit atau meninggal, sakitnya apa enggak tahu atau meninggal gitu. Dia menimbulkan wabah seperti itu ya si calon arang ini di desa Daha, dan membuat apa sih malapetaka terhadap hasil panen para petani ya, karena Nobita Usar, karena panen pun gagal, panen para petani di kerajaan Daha gagal ya, para petaninya gagal, tidak bisa panen lagi, dan di situ juga ada banyak bayi-bayi yang meninggal mendadak ya, tanpa sebab apa atau meninggal mendadak. Itulah wabah Rosia di Usar, wabah yang ditimbulkan oleh calon arang demi membalaskan dendamnya ya. Nih, wabah ini lambat laun didengar oleh Raja Erlangga ya, penguasa kerajaan Daha, sehingga Raja Erlangga mengirimkan pasukannya ke daerah apa sih ke tempat tinggalnya calon arang untuk memberikan peringatan, dan kalau bisa calon arang ini ditangkap gitu, kita adili gitu ya. Akhirnya pasukan yang dikirim oleh Raja Erlangga untuk menemui calon arang ini pada berangkat, bertemulah mereka dengan calon arang, tetapi apa yang terjadi? Terjadilah peperangan antara calon arang dengan penggawa-penggawa kerajaannya Raja Erlangga ya di Daha ini ya. Pukri Royani, perkelahian yang tidak Olga Dewi Korina, perkalian yang tidak terbantahkan ya, tidak ada yang bisa melerai, tidak ada yang bisa meleler ya, tahu susah banget sih. Tidak ada yang bisa menghentikan pertengkaran antara calon arang dengan penggawa-penggawa kerajaan yang dikirim oleh Raja Erlangga dari Daha ya. Akhirnya terdesak pasukan dari Raja Erlangga dan mereka mengalami kekalahan, akhirnya mundur kembali lagi ke istana ya, dengan membawa kekalahan yang sangat memilukan, karena tersisa dari pasukannya cuma sedikit, bisa dihitung dengan 5 jari ya, sementara yang lain meninggal di tempat karena kalah sama ilmu hitamnya calon arang. Nah, lambat laun ya rata kuncoro, si calon arang ini emosinya semakin menggila, kurang ajar nih, Raja Erlangga berani melawan saya ya. Lihat saja gitu pembalasan berikutnya. Rizka, makasih yang sudah tap-tap layarnya, makasih, berkah selalu ya, sehat terus ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lancar untuk Rizka Resnava dimanapun Anda berada ya. Makasih sekali sudah tap-tap layarnya, Rizka Renava. Thank you. Saya terus bersama keluarga di sana. Dinda aja, welcome. Di luar hujan ya, Tangerang hujan deras dan gelap sekali di luar. Alhamdulillah tidak disertai dengan petir yang menggelegar ya. Fitra. Rizka Napa, thank you ya, makasih banyak sudah tap-tap layarnya, fallback. Makasih Mama Amira, Acil Vivor, Aida, Jolopenda, welcome. Unda Fatmawati, Maha Pencinta, Yul, Hafiz Gandhi,
Julfa Dinda, welcome. Makasih sudah tap-tap layarnya ya. Sehat di sana ya Julfa Dinda. Julfa Dinda, makasih sudah tap-tap layarnya. Sehat terus ya. Semoga rezekinya melimpah. Julfa Dinda, makasih banyak yang sudah tap layarnya. Makasih banyak. Berkah selalu ya. Sehat terus bersama keluarga di sana. Ilham Sen. Angga Putra. Oke, bisa. Princess Girl. Princess. Pisces ya, Pisces Girl ya. Akhirnya si calon arang apa namanya melanjutkan peperangan wabah ya terhadap desa itu untuk periode berikutnya ya. Periode kedua dia kembali bertapa semedia, mengumpulkan segala kekuatannya, mengumpulkan segala ilmu sihirnya, ilmu hitamnya ya. Dan dia apa sih ilmu itu diarahkannya ke penduduk Daha, sehingga kembalilah wabah penyakit yang lebih parah dari semula ya, lebih parah dari apa sih ronde pertama ini. Ronde kedua lebih parah lagi, penyakit yang ditimbulkan oleh dendamnya calon arang ya. Rakyat semakin menderita, banyak yang meninggal. Akhirnya apa sih hasil tani ya. Hasil tani juga pada. Halo. Hai Kak. Hai. Orang mana Kak? Di mana dengan siapa? Orang mana? Bang. Ya, dengan siapa di mana? Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Perdian dari mana? Welcome. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Kalau lu dengar berarti nggak budek gitu ya. Kalau lu nggak dengar berarti lu budek. Lu kak yang cantik, Biska. Dari mana ya? Dari mana ya? Yang di sana dari mana? Saat tadi ngaran. Oh, ayah di Saat. Saya ngarana Itu saha. nomornya. Hah? Dengan siapa dari mana itu? Di sana dari mana? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Halo Tangerang, apakah di sana hujan? Kakak dari mana? Dari Karawaci. Karawaci. Dekat Ya. atuh. Oh, dekat ya. Dekat ya. Tangerangnya Karawaci mana? BSD. Karawaci, ya. Ya. Kelapa 2 ya? Kelapa 2. Sorry. Kredit kulkas. Kelapa 2 ya. News lagi jalan. Lagi pada ngumpul-ngumpul ya, hujan ya di luar ya. Iya. Oke, Lagi ayo ini kita bertanding siapa? Ayo. ya kalau aku kan aku mau bukan seleb. Ya, saya juga bukan seleb ya. Oke, ya. Celeb bukan celeb, saya juga bukan celeb. Ayo mana Sultan pada keluar, ayo bantu saya tap layar Ayo biar jadi winner bantu ya. tap layar. Ayo Talipa ini teman-temanku lagi turun semua ya, paras. Makasih Aji ayah sultana Aryasu kali singat ada 5 keluar bantu tap layarnya biar aku dapat juara. Ayo Hitung dina eta, hitung TS, no? TTM kurang TSC. Ikuti TSC. TSD tinggali mau putih kita mau nih juring tingkatnya mari bantu tap layarnya. nan main naman tuh saya tuh ima di gelutan sih mal Tap layarnya. ngabodolan sih mah boy Kurang eta mah TTM. bener ayo mah TTM mah ngalikeun jauh bae ieu mah henteu sih mau ngabodolan Bismillah. pokoknya seru
Udah lah Mana nih puro. para Ilmu sultan nak nih? enu atana nuker. Pada Rikna kemana dijil para pocong sultan ke, kepada pocong ke. Nongol nih? Tep-tep layar Tujuringan mana? pocong. Mana rekan-rekannya? Nggak lagi baju tep-tep layar. Ungin Fajar, ungin. Kok belum ada yang nge-lag ya kak? Belum ada, belum ada. Ini teman-temanku lagi pada tidur ya. Para Cuma ini sultan saya ngambil nasi. menampakkan jari-jari manisnya. Ayo Kayaknya bantu nggak tap-tap bakalan ada yang layarnya, menang. bantu tap-tap layar. Iya kan buatnya Aku kedutannya kirim mulu ya, mau dapat gift ya, insya Allah ya. saya karyawannya Pak. Tinggal bongkar lagi. Siti Maryam, bantu tap-tap layarnya, ayo, 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 kawanku, besti-besti yang baik hati, bantu tap-tap layarnya. Aduh, kita masih di kosong-kosong ya. Nggak ada yang minat tap layar. Nggak ada yang minat ya, nggak ada yang minat ya. Mereka mungkin males ya, lagi Kakak pergel udah punya jarinya. suami? Udah, alhamdulillah udah. Udah punya anak Udah. berapa? Anak satu sih ya, anak kandung satu. Enak apa? Ayo temanku mana? Sultan-sultanku pada keluar, ayo bantu tap-tap layar tuh biar aku jadi juara ya. Mana nih? Mana nih? Ayo. Lagi pada ngumpul ya, sambil ngopi ya. Pada ngopi di situ. Lagi pada ngumpul-ngumpul aja ya. Potongan rambutnya bagus sekali ya. Potongan rambutnya itu potongan rambut model apa? Alexandro DiCaprio ya. Nur. Syah. Ayo bantu tap-tap layarnya. Tidak ada yang berminat untuk Tap layar guys. Ayo para sultan pasti bisa. Ayo menangnya jari-jari manis kalian. Iya. Ronino Fajar, Imas Nenda, Atik, Suneja, Sari Devi ya. Kuisris, welcome. Nah, akhirnya si calon orang ini mengirim lagi santet kepada penduduk Daha ya. Warga semakin parah mendapatkan serangan wabah penyakit yang dilontarkan dari ajimat hitamnya calon arang ya, adik. Wabah penyakit yang diserang oleh calon arang kepada rakyat Daha yang keduanya ini sangat parah sekali ya, membuat para rakyat di sana semakin kewalahan. Begitu juga Raja Erlangga kewalahan menghadapi situasi wabah penyakit ya, wabah yang menyerang tanaman juga, karena tanaman para petani juga rusak ya, tidak penuh hama gitu, tidak berkualitas gitu, sehingga membuat akhirnya mencari cara Raja Erlangga ini gimana gitu ya, cara menghentikan wabah penyakit yang menyerang penduduknya. Nah, seketika itu datanglah ya anaknya Baginda Raja Erlangga, yaitu Jayabaya ya. Jayabaya menghadap ke istana menyampaikan kabar gembira kepada ayahandanya ya, bahwasanya dia menemukan sebuah lontar, dan di lontar itu tertulis bahwa cara memusnahkan ajimatnya calon arang, kesaktiannya calon arang, ilmu hitamnya calon arang ini, cara memusnahkannya ada di situ, di lontar itu ya. Tertulislah di lontar itu ya, ilmu hitam Kirangda calon arang bisa dimusnahkan oleh pendeta Empu Barada ya, oleh pendeta Empu Barada. Nung aja ya. Nah, nggak ada yang menang, ada yang kalah ya, 0-0 tadi ya kompetisinya. Arya di Bumdes Raharja Bara, welcome. Wadian Budiarta.
akhirnya Raja Erlangga ya mengirimkan pasukannya beserta anaknya ya, Jayabaya ya. Mereka mengirimkan Jayabaya yang dikawal sama pasukan dari Raja Erlangga ya untuk ke Desa Tulis, di mana di Desa Tulis itu ada tempat tinggalnya Empu Baradah ya. Mereka dititah raja untuk menemui Empu Baradah dan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya ya, bahwa mereka menginginkan Empu Baradah membantu mereka untuk melenyapkan calon arang. Nah, Empu Baradah ini berada di Desa Tulis. Mereka datang ke Desa Tulis ya, tempat tinggalnya Empu Baradah. Mereka kaget gitu ya, kaget gitu, heran setelah nyampe di Desa Tulis, kok Desa Tulis ini tentram, makmur, adem gitu ya, tidak ada suatu pemesrat, welcome insert, tidak ada sesuatu wabah penyakit yang melanda desanya gitu loh. Kok wabah penyakit itu nanti melanda, cuman wabah penyakit itu menyerang hanya di desa Daha aja gitu. Kenapa di desa Desa Tulis ini orang-orang sehat, makmur, sentosa ya, tidak terserang oleh wabah penyakit gitu. Akhirnya memang wabah penyakit itu kan dibikin oleh calon arang ya untuk membalaskan dendam ya. Jadi wabah penyakit itu hanya dikirim calon arang untuk warga desa yang ada di Daha gitu. Nah, setelah nyampe bertemu dengan Empu Baradah, akhirnya Jayabaya dan utusan Baginda Raja Erlangga juga menyampaikan tujuannya kepada Empu Baradah ya, menginginkan bantuan dari Empu Baradah untuk mengalahkan calon arang. Akhirnya Empu Baradah pun membuat siasat bagaimana caranya bisa mengalahkan calon arang. Akhirnya dia berpikir keras dan menemukan ide untuk menikahkan anak buahnya ya, buahnya yang bernama Bahula ya, dengan Ratna Manggali, anaknya dari calon arang. Akhirnya Bahula, anak dari Empu Baradah ini, datang ke Desa Dahaya, tempat tinggalnya calon arang, dan bertandang ke rumahnya calon arang ya, untuk niatnya menikahi anaknya Ratna Manggali. Sangat senang sekali dong ya calon arang, karena selama ini dia menginginkan anaknya laku ya, cepat menikah. Tiba-tiba datang juga pemuda yang sangat tampan meminta anaknya untuk dinikahi ya. Akhirnya si calon arang ini Jamal, si calon arang ini tanpa syarat apapun menerima pinangan Bahula untuk melamar anaknya ya, Ratna Manggali. Nah, pernikahan pun terjadi antara Bahula dan Ratna Manggali ya. Semalaman suntuk diadakan pesta yang sangat meriah ya, pesta yang sangat luar biasa ya, meriahnya ya, dan dihadiri oleh para pejabat-pejabat negara kali itu ya. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Bahula dan Ratna Manggali ini ternyata membawa positif ya, Faisal. Membawa positif kepada tumbuh kembang jiwanya calon arang yang tadinya jahat lambat laun berubah menjadi baik ya. Calon arang ini akhirnya semakin luntur aura negatifnya, dia merasa bahwa kehadiran Bahula ini oke lah gitu, membuat damai keluarga Ratna Manggali. Begitupun ibunya akhirnya berubah ya, mulai lambat laun berubah menjadi orang yang tidak bengis lagi gitu ya.
dia nurut nasihat anaknya, suruh berubah untuk menjadi orang baik, jangan pendendam, jangan selalu menggunakan ilmu-ilmu hitamnya untuk membalas dendam kepada orang gitu ya. Akhirnya permintaan anaknya pun dituruti oleh calon arang pun berubah menjadi baik ya. Sehingga ketika ada niat baik calon arang untuk berubah, Sarina Doni, Ari Susana berubah ke arah yang lebih baik, akhirnya Empu Barada mendatangkan kayak apa sih namanya ya, kayak semacam pendeta ya, mendatangkan kayak semacam pendeta untuk mengadakan upacara penyucian untuk membersihkan tubuh aura negatif yang ada di tubuhnya calon arang pun bersedia ya mengadakan upacara penyucian itu yang dipimpin oleh pendeta ya. Nah setelah calon arang ini diadakan upacara penyucian ya, mungkin aura negatif yang masih bersemayam di dalam tubuh calon arang ini menolak ya, dia tidak mau tubuhnya disucikan gitu. Dia masih bersemayam aura negatifnya di tubuh calon arang. Akhirnya ketika mengadakan upacara penyucian, calon arang ini terpental ke belakang, terbang ke belakang, terpental jauh sekali dan berubah menjadi raksasa yang menyeramkan, hitam ya, matanya keluar semua gitu ya, dengan lidah yang sangat panjang menjulur merah gitu ya, kulitnya penuh bulu. Pokoknya raksasa yang sangat menakutkan, yang mengerikan. Siti Hajar, welcome. Berubah calon arang menjadi raksasa yang sangat menakutkan. Akhirnya terjadi pertempuran antara Empu Barada dengan calon arang ya. Terjadilah pertempuran sengit antara Empu Barada dengan calon arang dan dimenangkan oleh Empu Barada karena Empu Barada menggunakan ajian pamungkasnya, yaitu kayak semacam apa sih ya, mungkin kalau Arya Kamandanu itu ajian milk, ajian tapak naga ya, atau ajian apa namanya, ajian yang bisa meluluh lantahkan itu loh, ajian tapak naga, ajian tapak geni kali ya, ajian tapak geni yang mengeluarkan api dari tangannya dan membakar tubuh calon arang sampai menjadi abu ya. Tidak terelakkan, akhirnya calon arang pun mati menjadi abu. Setelah abu dikumpulkan, terus dibungkus oleh kain putih oleh Empu Barada ya, dan dijampe-jampe lagi untuk dihidupkan ya, dihidupkan lagi menjadi reinkarnasi, menjadi manusia lagi. Tetapi ketika reinkarnasi mengalami menjadi manusia yang baru, wajahnya pucat sekali, lemas lunglaya si calon arang ini. Dan dia menangis sesegukan. Dia baru sadar gitu bahwa selama ini dia telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat zalim ya terhadap rakyat ya, sudah memperdalam ilmu hitam dan merugikan semua warga yang ada di sekitar situ. Akhirnya si calon arang ini meminta maaf, meminta ampun gitu. Saya ikhlas, ikhlas nggak apa, aku lebih baik mati aja gitu, aku sudah menanggung dosa yang sangat berat karena selama ini sudah mengganggu ketentraman keluarga dengan menyerang wabah-wabah penyakit dengan ilmu hitamnya ya. Akhirnya dengan kekecewaan Sanjaya Dani, dengan kecewaan yang sangat mendalam, si calon arang ini meminta ampun kepada Empu Barada, maafkan saya gitu, ampuni dosa-dosa saya ya yang sudah melukai banyak orang gitu. Setelah dia mengeluarkan permohonan terakhirnya, si calon arang ini akhirnya jasadnya, raganya keluar dari jasadnya dan meninggal ya, akhirnya meninggal. Begitu akhir cerita dari perjalanan calon arang ya, yang meninggal di tangan ajian pamungkasnya Empu Barada ya. Setelah meninggalnya calon arang ini, Neng ya,
akhirnya warga di sekitar situ berubah menjadi sejahtera, aman, sentosa ya, gemario ripah lok jinawi ya, tentram dan jauh dari apa sih bencana-bencana, jauh dari wabah ya. Rakyat pun kembali aktivitas seperti dahulu kala dengan segala dengan segala penuh ketentramannya ya. Mereka tentara menjalani hidup sehari-hari sebagaimana sebelum dendam kesumatnya calon arang ini mengusik ketenangan mereka. Novi Fadila. Calon arang ini wujudnya seperti leak ya, ketika dia berubah dari manusia menjadi setan. Leak ini adalah salah satu mitos yang terkenal ya dari jenis-jenis hantu di Indonesia. Di daerah-daerah Bali ada leak ya, kalau di Sulawesi ada kunyang ya, kunyang. Di kita ada kuntilanak. Nah, wujud dari leak itu adalah seram sekali, matanya besar, bergigi taring, dan perawakannya tinggi besar ya, seperti raksasa ya, dan berbulu, hitam sekali, tinggi besar, berbulu, dengan lidah yang menjulur panjang merah ya ke situ ya. Jan Saputra. Leak ini mencari tumbal untuk memperkuat ilmu hitamnya ya, yaitu dengan astagfirullahaladzim, agak timbang sih, dengan memakan mayat ya, sehingga leak ini kebanyakan ditemui di pemakaman gitu, karena mereka mencari makan mayat-mayat yang baru dikubur itu, makanan leak ya. Selain itu juga organ tubuh manusia yang masih hidup juga termasuk termasuk sesuatu yang digunakan leak untuk memperdalam ilmunya, menambah ilmu kesaktiannya ya. Wanita hamil juga salah satu tumbal untuk memperdalam ilmu leak ya, yaitu dengan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Jawa Timur. Di Jawa Timur dengan Mas Ju. Mas Ju ya. Di Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Kenapa? Jawa Timurnya mana? Surabaya. Surabaya. Oh ya, welcome Surabaya. Selamat sore Surabaya. Apa di sana hujan? Kenapa? Di sana hujan? Kontraktor. Oh, berisik ya, di sana berisik ya. Apa di sana hujan? Surabaya hujan? Kenapa? Surabaya hujan? Apa Surabaya hujan? Hujan? Tangerang hujan ya? Di Tangerang hujan, di luar sangat gelap sekali. Hujan pun melanda bumi ya. Tapi alhamdulillah nggak ada petir. Surabaya cerah ya? Mendung tanpa hujan, Mbak. Oh, mendung tak berarti hujan ya. Mungkin nanti hujannya menjelang malam ya. Ya. Iya. Sedang pada ngapain di situ? Kenapa ngomongnya cepet banget sih? Sedang pada ngapain di situ? Sedang pada ngapain di situ, Mas Jo? Ayo kita bertanding. Tadi nggak ada ini ya, nggak ada kompetisi tadi, nggak ada yang dapat angka. Teman-temanku nggak ada semua nih, turun semua. Ngomongnya Sepertinya pelan banget sih. pelan-pelan ya.
Biasa. Mama Rempong kan kayak gitu ngomongnya, cepet. Surya, welcome. Kedengeran, tapi kedengeran kan? Suara kedengeran kan? Apa mic-nya Udah kebalik sih? banget tuh. Kayak penyiar radio. Cepat ya? Biasa Mama Rempong. Udah kebiasaan ya. Ayo, mana Sultan pada nongol, keluar, teteh belayarnya, teman-temanku nggak ada ya, nyingslep semua nih teman-temanku turun semua, ayo, mana pasukannya suruh keluar, suruh teteh belayarnya. Lain Kenapa? lain banget sama profilnya. Sama profil? Lain ya, profilnya kan itu apa? Itu gambar ini, kartun. Kenapa? Kenapa? Profilnya gambar kartun. Kedengeran? Ya. Kedengeran nggak? Profilnya gambar kartun ya, bukan wajah aku. Zahra. Di sana dengan siapa aja? Lagi ngumpul sama teman-teman? Kenapa? Di sana lagi ngumpul sama teman-teman dengan siapa aja di sana? Nggak bisa kalau gini kan nggak bisa, bos. Gak bisa. Gak bisa apa? Kalau itu baru bisa. Ya. Nggak ada ya kompetisi ya, 0-0 ya. Para sultannya nyingslep semua, belum berkenan tep-tep layar. Lagi apa sih namanya, mau mempersiapkan ini ya, udah sore sih, mungkin mereka kebalik apa gimana, kata dia nggak kedengeran. So let's test again. Welcome. Nah, si leak ini memang memiliki apa sih namanya perubahan wujud ya. Kalau siang menjadi manusia dan malam menjadi hantu ya, hantu leak, untuk menjalankan rutinitasnya mencari tumbal. Leak ini menjadi 3 legendaris ya. Leak adalah perwujudan dari calon arang, dan calon arang ketika berwujud menjadi setan dia itu menyerupai leak. Memiliki 3 legendaris dari hantu perempuan. Kadang dia berubah menjadi hantu laki-laki, kadang juga dia berubah menjadi binatang ya. Kayak misalnya kera atau babi ya, kadang dia berubah menjadi bola api menggelinding. Konon katanya untuk mengalahkan leak itu leher leak itu harus ditusuk biar leak mati ya. Mungkin salah satu ajian yang dipakai oleh ini juga Empu Barada juga seperti itu ya. Selain menghancurkannya apa sih menjadi abu. Tetapi justru perwujudan leak ini banyak ya yang zaman sekarang dijadikan apa handmade dia sebagai karya tangan yang apa namanya sangat cantik sekali ya. Gambarnya perwujudannya seram, tetapi untuk dijadikan souvenir seperti untuk hiasan-hiasan dinding ya, dengan wujud leak itu sangat ini aja. Budes Raharja Buara, welcome. Sehat terus ya saudaraku, Bum Des Raharjo di Buara. Semoga keluarga sehat terus, rezeki lancar dan selalu damai sejahtera sentosa. Sadam Putra.
banyak souvenir ya yang dibuat menyerupai leak ya. Kalau kayak hiasan dinding itu lumayan seram ya, takut ada apa sih makhluk sakralnya yang menyelinap di situ ya. Karena kalau untuk hiasan dinding seram, tetapi kalau souvenir leak yang dibikin di tas-tas misalnya atau baju itu lucu sih ya, bagus gitu, enggak menyeramkan. Tapi kalau udah dibentuknya kayak topeng, kayak apa sih namanya, patung, itu udah serem sekali itu ya, kayak auranya sangat mistis banget gitu. Rati Heronika, welcome. 5:30 ya, akan segera kita akhiri ya. Oke, Tangerang di sana di luar hujan ya, di luar hujan dengan mendung, dan petirnya sih ini apa sih, menyapa dengan sangat lembut sekali ya, tidak gegeletaran sangat bikin kaget, enggak. Dia cuman pelan-pelan aja, tetapi masih tetap setia menemani hujan. Jadi ada hujan, ada petir. Oke, karena waktu udah memasuki wayah maghrib ya, 5:30, kita menyiapkan untuk segera mempersiapkan diri untuk bersembah sungkem ya kepada pencipta kita, pemilik hidup dan mati kita. Persiapkan diri untuk menyambut ibadah sholat maghribnya ya. Hidup mati kita milik Gusti Allah, maka kita selaku hamba berkewajiban untuk senantiasa taat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya ya. Oke, Rati Heronika. Makasih bagi besti-besti yang sudah tap-tap layarnya. Makasih bagi tiktoker yang sudah lempar-lempar mawarnya ya. Semoga berkah selalu, sehat menyertai, dan dilancarkan rezekinya. Selamat sore untuk tiktoker yang sudah bergabung di live saya, Yusika Hartati dari Tangerang. Makasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Doakan mulai hari Kamis saya mulai belajar untuk mencari duit lagi sendiri ya. Aku dapat kerjaan, alhamdulillah. Mulai hari Kamis mudah-mudahan awal yang membuat saya kembali bisa bekerja ya. Mudah-mudahan lancar di pekerjaan, mendapat rezeki yang lancar, disatkan selalu, dan mudah-mudahan ya, karena ini niat dari dulu ya, dan dapat izin dari suami, mudah-mudahan aku bisa bekerja dengan sebaik mungkin ya, biarpun jangan memperhitungkan itulah gaji jangan ya, karena siapalah kita, sekolah juga tidak tinggi, jadi ya yang penting Allah memberikan rezeki lewat tangan kita, itu syukuri ya, berapapun nilainya. Thank you, makasih banyak kepada yang sudah bergabung di live saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Wassalam. Jangan lupa subscribe channel YouTube Yusika Hartati. Bye. See you.